Halo semuanya, balik lagi sama aku di sini di Tea Time with Me. Kali ini aku tetap fokusnya mau ngebahas soal special needs. Tapi di video kali ini aku dan bintang tamuku akan membahas autism. Dan akhirnya di konten aku kali ini ada yang nemenin aku. Perkenalkan dulu ya, Kak Valencia Maker Randa dari Rumah Harapan Indonesia. Hai Kak Valen, kabar baik? Baik dong. Harus baik. Iya, thank you banget loh udah diundang ke tempatnya. Aduh, justru aku yang seneng ada Kak Valen di sini. Jadi kan aku ada temennya, terus Kak Valen juga kebanyak banget pengalamannya. Jadi aku pingin banget Kak Valen membagikan pengalamannya ini untuk teman-teman semua supaya kita sama-sama memberikan awareness, insight awareness dan mungkin sedikit tips-tips yang bisa berguna buat teman-teman, buat para parents di luar sana yang mungkin mempunyai anak-anak with special needs, terutama hari ini di autism. Oke, Kak Valen. Kak Valen jadi mempunyai pengalaman karena mempunyai anak Kak Valen sendiri dengan autism ini. Oke, boleh diceritakan Kak Valen? Oke, karena anakku kan udah gede ya. Jadi di usia berapa kita nih, mulai, sekarang usianya udah 21. Udah 21 jadi, sekarang. sebelum kita mulai itu aku pengen disclaimer dulu bahwa siapa tahu anakku nonton suatu saat nanti. Hari ini aku menceritakan ini bukan untuk mengekspos kekurangan dia, tetapi aku pengen supaya semua mama-mama di luar sana yang mungkin juga punya anak special needs seperti anak-anakku tuh bisa merasa kuat gitu. Dan I want you to know that I love you so much and I'm so proud to have you. Jadi kalau hari ini mama cerita tentang kamu, it means I'm so happy to have you in my life ya. Jadi hari ini bener-bener aku mau cerita bagaimana membesarkan anak special needs sampai sekarang dia sudah bisa kuliah dan sudah bisa jadi asisten dosen. Wow. Iya. So biar nggak tegang, kita minum dulu. Yes, please. Tea time with me. Jadi harus minum teh dulu. Iya. So Kak Valen, jadi anak Kak Valen ini udah dari awalnya Kak Valen tahu mempunyai autisme dari kecil banget. Dari kecil kan kita nggak tahu, dia lahirnya normal. Oke. Tidak ada tanda-tanda apapun sampai ketika dia usianya 1,5 tahun, tiba-tiba kejang dan badannya tidak panas, kejang terus akhirnya saya bawa ke dokter bilang kita cek dulu di EEG di otaknya. Dan ternyata ada kerusakan di beberapa lukus di otaknya sehingga motorik halusnya rusak, terus bahasa juga rusak gitu. Jadi dia nggak bisa bicara sampai umur 4 tahun. Jadi aku tuh mendampingi dia tuh kayak aduh gimana ya caranya membuat anakku ini bisa seperti anak normal, karena judgement dari sekeliling ini yang benar-benar bikin kita lemah kadang-kadang. Orang-orang menganggap, oh lu banyak dosa, ini kutukan dan sebagainya karena dulu turunannya nggak bagus. Pokoknya banyak banget stigma-stigma masyarakat yang membuat kita ini jadi kayak terintimidasi gitu. Jadi padahal membesarkan anak autism itu nggak mudah gitu. Kita harus kuat, harus bisa. Ibaratnya ke anak kita itu sama anak orang lain tuh mereka lagi race dalam satu perlombaan. Anak kita kayak kura-kura, anak lain lari seperti anak kelinci. Nah tugas kita orang tua ini untuk menggendong anak kita dan kita yang lari gitu. Itu yang terjadi di saat aku mendampingi anakku yang waktu itu ya. Kecil nggak bisa apa-apa. Jadi pada saat aku tahu dia udah umur 1,5 tahun nggak bisa bicara, sampai umur 4 tahun pun nggak bisa bicara, hanya dia dan Tuhan yang mengerti apa yang dia omongin. Jadi kalau saya berdoa saya cuma bisa bilang, Tuhan saya cuma minta anak saya tuh bisa self help karena I'm not gonna live forever in this world. One day aku pasti akan nggak ada gitu. Kalau saya nggak ada, siapa yang nemenin anak saya? Siapa yang akan membantu dia gitu? Jadi doa aku tuh cuma itu gitu. But then pada saat udah usia 4 tahun,
aku kan ganti semua bahasa di rumah jadi bahasa Inggris karena sekolah yang menerima dia hanya sekolah yang berbahasa Inggris. Sementara anak autism kan harus satu bahasa kan. Jadi di rumah saya ganti ke bahasa Inggris. Terus aku mikir, aduh aku mau istirahat dulu, aku ke salon gitu. Terus dandan, temanku ngomong gini, lu jelek banget kayak pembantu gitu. Sini gue ganti rambut lu gitu, dipotong, dicat, terus bener-bener berubah banget gitu. Jadi waktu aku ngaca, wah gue beda banget. Akhirnya aku diantar sama supir pulang, anakku yang 24 hours biasanya sama aku bingung, oh mamanya kemana gitu. Anakku disuruh masuk sama mbaknya, Andre ya masuk. Oh dia nggak bisa bicara kan, hanya dia dan Tuhan yang mengerti apa yang dia omongin. And then waktu aku datang, dia kan menunggu depan pintu, dia buka pintu, dia kaget. Nah anakku selain autism ada epilepsi juga. Jadi kalau dia terlalu kaget, dia akan kejang. Terlalu apapun, terlalu pasti akan kejang. Jadi waktu dia buka pintu, dia melotot, terus dia mukanya muka kaget gitu. Saya udah mikir, my God anakku kejang nih pasti nih. Terus aku udah siap mau nahanin dia, terus dia bilang gini, you look so beautiful. Oh my God. That's the first words yang aku dengar dari anakku yang umurnya 4 tahun, yang aku pikir tadinya nggak akan bicara selamanya. Karena udah 4 tahun kan, tiba-tiba bisa bicara, dan dia nggak hanya bicara satu kata, tapi dia bicara satu kalimat yang bisa membedakan tadinya mamanya ugly, now she is beautiful gitu. Itu yang membuat saya ngerasa kayak, ini kali rasanya ya orang terima Grammy Award kayak gini ya. So happy. Jadi aku bersujud, aku peluk anakku, aku bilang thank you God, thank you God, thank you God. Dan dari situ aku melihat perkembangan luar biasa, Andre. Karena aku ngedampingi dia memang totally banget. Aku berhenti bekerja, aku tidak banyak waktu hangout dengan teman-teman. Karena waktu itu stigma anak autis tuh kayak orang-orang yang sibuk dengan gadget, autis lu gitu kan. Aku suka tersinggung gitu. Atau ada temen suka ngomong gini, anak lu ganteng tapi sayangnya autis gitu. Kayak sedih banget gitu ya. Jadi aku menarik diri dari pergaulan. Aku lebih banyak mendampingi anakku di rumah, benar-benar full melihat day to day basic. Dan akhirnya anak ini ternyata bisa bahasa Inggris. He only speak English until now. Terus yang tadinya aku berpikir nggak mungkin dia bisa kuliah, nggak taunya dia diterima di Ukrida, dan bahkan dia dikasih kesempatan sama gurunya untuk jadi asisten dosen. Wow. Amazing banget. Something yang aku pikir nggak mungkin, ternyata it's possible kalau kita mendampingi dengan penuh cinta gitu. Iya. Amazing banget. Aku mau nangis. Nah, informasi juga nih, jadi buat kamu yang lagi nonton sekarang, aku mau kasih tahu bahwa sebenarnya autism bisa diketahui sejak usia dini. Jadi dengan semakin kita cepat mengetahui, khususnya para parents, semakin dini, semakin cepat juga kita tahu what to do, kita lebih bisa prepare. Jangan takut untuk mencari informasi. Jadi lebih prepare kamu, lebih enak juga buat anak kamu nantinya. Begitu misalnya dia lahir, and then kamu udah ada nih, harus begini. Informasi itu sebenarnya ada kok, kamu tinggal Google it up. Dan maka dari itu juga aku mau bikin awareness nih lewat video-video seperti ini supaya teman-teman bisa tahu kira-kira punya sedikit checklistnya gitu loh. Kira-kira checklistnya tuh ada berapa, and then kamu bisa menganalisa sendiri, and then nanti kamu mungkin bisa tanya sama dokter anak kamu. Nanti dokter anak kamu juga akan bisa kasih tahu ke dokter spesialis lagi. Jadi lebih baik kalau menurut aku jangan bersikap ignorance, tapi cari tahu, more knowledge itu lebih baik buat kamu. Dan juga itu melatih kamu supaya kamu lebih punya empathy dengan sesamanya. Untuk mempermudah, aku akan kasih tahu ya beberapa contoh-contohnya dari autisme itu. Jadi untuk anak-anak dengan autism biasanya mereka agak sedikit lebih challenging buat mereka untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan caretakernya, dengan siapapun. Bahasanya pun sometimes terbata-bata, bahkan banyak dari mereka yang kelihatannya introvert banget, kayak menutup diri banget. Dan sometimes untuk mereka tuh sebuah rutinitas itu penting.
Iya nggak nih Kak Valen? Iya Rutinitas banget. ya. Mereka nggak suka apapun yang sudden. Nggak suka banget. Mereka bisa mungkin agak tantrum justru kalau dikasih Iya, sesuatu betul, yang betul. berbeda dari Betul, rutinitas. Jadi kita yang dewasa biasakan kalau misalnya kita tahu anak kita atau mungkin siblings kita atau siapapun yang kita kenal mempunyai autisme, berusahalah untuk tetap stick pada rutin dengan pola yang udah ter-establish. Juga mereka biasanya suka susah diajak ngomong untuk fokus sama satu topik. Perlu pendekatan khusus. Biasanya nih kalau yang aku perhatikan anak-anak ini suka nggak mau diajak ngomong eye to eye. Bener nggak nih Kak? Iya. Betul. Iya. Mereka nggak suka ngelihat gitu ya? Betul. Jadi aku cerita pengalamanku ya. Oke. Buat semua ibu-ibu di luar sana, kalau menemukan anaknya satu, eye contact nggak ada. Sampai umur 1,5 tahun belum mengucapkan satu kata pun. Tidak suka disentuh. Iya. Kalau dipeluk dia menolak, itu dia taktikalnya ada terganggu, sensorinya terganggu. Lalu kalau ini dia suka mainan yang bulat dan berputar. Itu dia seneng banget yang kayak spinning gitu. Karena kenikmatan pertama yang dia rasakan adalah menyusu pada ibunya. Jadi dia taunya yang bulat itu enak gitu. Dan dia biasa fokus di situ. Terus kalau misalnya dia main di toilet, dia suka nge-flash toilet karena kan muter-muter kan. Itu dia suka kayak gitu. Pokoknya yang berputar-putar gitu. Atau dia seneng ambil batu dan dia lempar ke kolam berkali-kali dengan irama yang konstan. Karena dia merasakan itu seperti denyut jantung ibunya ketika dia dalam kandungan. Gitu. Jadi pluk gitu. Dia seneng yang kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, sebenarnya kalau kita udah melihat yang aneh seperti itu, segera langsung hubungi dokter psikiater terdekat supaya ditegakkan diagnosanya. Ini apa? Karena autism itu kan banyak. Makanya namanya autism spectrum disorder, karena tidak sama setiap individu autism itu, tidak ada yang sama. Ada yang bilang anak gua autis, oh anak lu doang yang autis, anak gua mah enggak gitu kan. Padahal sebenarnya iya juga, karena nantinya kalau kita tidak cepat, mereka akan mengalami kesulitan pada saat belajar. Pada saat belajar itu susah banget sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagainya. Yang paling pertama kalau kita punya anak special needs, sebenarnya yang paling pertama harus ditolong adalah orang tuanya. Karena kalau orang tuanya belum bisa menerima bahwa anaknya punya kekurangan, dia nggak akan bisa nolong anaknya. Padahal yang paling pertama menolong tuh adalah orang tua. Kalau kita naik pesawat, kan kita suruh pasang dulu oksigennya sebelum pasang oksigen anak-anak. Demikian juga gitu kalau ada anak yang orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, orang tuanya duluan, acceptance-nya dulu. Acceptance-nya baru dia akan punya energi untuk nyari bantuan buat anaknya. Seperti aku bilang tadi, yang lari itu ibunya, bukan si anak-anak itu diam aja kayak kura-kura gitu. Tapi yang akan berlari di race untuk meraih masa depan tuh anaknya. Nanti anak ini akan sukses apa enggak tergantung dari usaha yang kita lakukan pada saat masa-masa pertumbuhan ini. Dan ini golden periodnya tuh nggak boleh kita lewatin. Kalau udah lewat ya udah, karena pertumbuhan otak itu kan di golden period itu kan sampai 6 tahun, and then ada proses pertumbuhan apalagi mental dan sebagainya. Lalu ada 12 tahun, ada proses-proses seperti itu yang harus kita diskusikan dengan terapis atau ahlinya. Kelihatan juga kalau misalnya dia bermain nih, anak autism, kalau ada mainan balok-balokan, biasanya kan kalau anak normal disusun ke atas, anak autis disusun kayak kereta gitu, manjang. Terus kalau misalnya mobil-mobilan nih, kalau mobil-mobilan biasanya kalau anak lain kan mobilnya dijalanin ke sana. Kalau anak autis nggak, kayak anak saya tuh diambil terus diputar gini. Dia menikmati bunyi bulat muter itu gitu. Jadi dia gitu aja terus gitu. Dan seringkali kalau dia tantrum, dia akan cenderung mencelakai dirinya sendiri, kayak kepalanya dibenturin ke lantai atau ke tembok, terus dibenturin ke mamanya. Saya dulu waktu anak saya kecil, saya sering banget terpaksa kayak lama-lama gue bikin tato kupu-kupu aja deh di sini karena dia kalau lagi tantrum, kita kalau di orang tua autism itu mengenal bear hug kan.
pelukan beruang gitu Kak, supaya dia tidak mencelakai dirinya sendiri. Kita peluk sekencang-kencangnya, tapi kalau aku lagi peluk anakku, kalau dia ngadep ke aku, dia gigit semuanya. Gigit sampai biru-biru. Jadi teman-temanku mikir aku kena KDRT gitu. Padahal digigitin anakku. Jadi kadang-kadang aku ngadepin ke depan sana, aku peluk, nah kepalanya dibenturin ke mukaku. Jadi kadang-kadang mukaku yang biru-biru. Kayak itu jadinya sering banget itu terjadi. Nah kalau udah kayak begitu emang harus segera dibawa ke terapi. Ada beberapa terapi yang diberikan untuk mengontrol emosi anak supaya dia tidak terlalu tantrum. Terus juga kayak tadi makanan itu sangat berpengaruh kalau dia kena gula sama karbo. Jadi kayak anakku nih kalau nggak sengaja kena karbo, dia bisa kayak gasing, muter. Jadi aktif banget. Aktif banget. Dan seperti tadi aku bilang, dia cenderung mencelakai dirinya sendiri. Aku pernah kayak lagi masak sama neninya gitu, tiba-tiba kok bau gosong ya? Bau kayak ayam kebakar gitu. Dari mana ya? Pas aku lihat anakku udah nangkring di atas lemari. Jadi kan karena gosokan itu sering banget dia ambil, dia taruh di telapak tangannya dan melepuh. Akhirnya jadi kita taruh di atas lemari gitu. Itu melepuh jarinya Deng, karena dia gini kan, dia lihat mbaknya begini, dia pikir itu mobil-mobilan, jadi dia puter. Terus akhirnya anakku manjat dan tangannya tuh ditaruh gosokan sampai akhirnya tangannya melepuh. Bau gosong, bau gosong kayak kebakar itu yang bikin aku ngerasa oh my god. Aku lari, aku ambil gosokannya dan pas aku angkat dagingnya nempel di gosokan. Itu benar-benar kayak aduh, sampai sekarang tuh masih ada tandanya di sini. Jadi emang kita tuh mesti jadi orang tua yang punya anak-anak spesial itu benar-benar ekstra hati-hati. Tapi dulu saya nggak pernah berpikir bahwa anak ini one day bisa self-help, karena seringkali dia cenderung mencelakai dirinya sendiri kan. Kita kesetrum di dalam colokan listrik yang karena kan bulat gitu kan, dia colok tangannya masuk, kita kesetrum berdua. Tapi berkali-kali kejadian itu yang membuat justru saya jadi semakin kuat dan nggak pernah menyerah, nggak pernah ngeluh, sampai akhirnya sekarang dia sudah kuliah, sudah bikin bangga orang tua, karena saya seneng banget dapat informasi dari gurunya kalau ternyata dia bisa jadi asisten dosen. Jadi anak-anak yang lain nggak usah khawatir, kalau kita dampingi dengan penuh cinta, mereka punya kompetensi yang luar biasa untuk masa depan. Untuk Kak Valen sendiri setuju nggak kalau misalnya lebih baik kita tuh kayak mindsetnya lebih membantu anak-anak ini, misalnya kita kenal sama anak yang dengan autisme, kita bantu untuk mereka tuh setidaknya bisa survive di society, daripada mindsetnya cari penyembuhan buat dia gitu. Tapi kita lebih kayak ngebekalin dia untuk bisa survive, untuk bisa berkontribusi di masyarakat, daripada cari obat, cari apa supaya kamu sembuh, supaya kamu normal gitu. I think both ya, maksudnya balance antara, karena gini, mereka juga harus dibantu untuk bisa sampai ke level bisa punya kompetensi di masyarakat. Di keluarga juga kita sebagai orang tua ya tadi cari kayak terapi, saya di rumah tuh terapi sendiri karena saya ngerasa terapis itu kan belajar, saya juga bisa belajar. Jadi saya kalau lagi di rumah saya belajar terapi ABBA, terapi apa segala macam ya. Kok ABA, behavior analysis, terus terapi okupasi, terapi segala macam terapi. Semuanya saya belajar. Kamu pelajarin? Saya pelajarin. Jadi di rumah saya berhenti banget. kerja, totally. Aku dari UI teknik mesin, I quit my job, bener-bener karena aku ngerasa masa depanku sudah selesai, masa depan anakku baru akan dimulai. Jadi kalau aku mau menciptakan masa depan anak-anak yang luar biasa, aku harus berhenti dan melahirkan insinyur-insinyur berikutnya gitu kan. Jadi aku berhenti kerja, aku mulai les kesana kemari, apapun yang dibutuhkan anakku, aku pelajarin, terus aku terapi di rumah. Kecuali sistem integrasi, itu kan butuh alat kan, alat-alat kayak loncat dan sebagainya. Itu aku antar ke tempat terapinya gitu. Tapi yang benar-benar bisa aku lakukan di rumah kayak milah-milah
kacang dan sebagainya kan motorik halusnya kan kena kan. Dari motorik halus itu bisa gitu. Nah, orang tua harus belajar melakukan itu di rumah. Atau caretaker atau caregiver, harus ada orang yang bisa mendampingi. Mempersiapkan dia untuk masuk ke dunia kerja. Karena we are not gonna live forever in this world. Kita nggak mungkin hidup terus mendampingi dia terus. Kita nggak bisa ngasih makan dia terus. Dia harus mandiri. Supaya dia bisa jadi pribadi yang mandiri, kita harus mempersiapkan di rumah tadi terapi dan sebagainya. Tapi di luar kita juga harus cari partner yang bisa membantu anak kita untuk bisa siap menghadapi marketplace. Karena ya kita juga harus sadar bahwa kemampuan mereka terbatas. Tetapi dengan kita berpartner dengan orang lain, mereka akan bisa membantu anak kita untuk bisa berdampak juga di luar. Akhirnya mereka bisa punya penghasilan di luar. Dan kita bisa meninggal dengan tenang. Amit-amit sih. Tapi maksudnya aku hanya mau mengingatkan bahwa we are not gonna live forever, right? Iya. Kita nggak akan mendampingi anak kita selamanya. Dia akan berkeluarga, dia akan melanjutkan hidup, dia harus punya penghasilan. How? Kalau kita suapin dia terus, karena kita merasa dia punya kekurangan, itu nggak sayang namanya. Sayang adalah kita membantu dia untuk mempersiapkan dia bisa menuju kehidupan selanjutnya, bisa berkeluarga, bisa punya penghasilan. Nah, mungkin kita nggak bisa, tapi kita bisa berpartner dengan orang lain. Karena kita nggak bisa sendiri. Dengan kita, kalau kita masih jadi orang tua nih, waktu anakku kecil, aku cari komunitas gitu. Cari komunitas supaya bisa kuat gitu. Karena kalau kita sendiri nggak bisa. Tapi kalau kita berpartner dengan orang lain, kita jadi kuat. Anak kita juga jadi bisa berkembang gitu. Oke, jadi bisa dibilang sebuah komunitas itu penting banget ya buat Kak Valen saat itu ya. Jadi mungkin Kak Valen ada sedikit tips atau pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman supaya kalau aku nih saat ini mempunyai anak dengan autisme dan kayaknya challenging banget kayak seperti yang Kak Valen ngalamin, kayaknya jadi harus menarik diri, jadi nggak bergaul sama certain circle, itu kan challenge banget. Ada semangat kata-kata tertentu buat teman-teman yang lagi mengalami itu mungkin Kak? Buat semua orang tua di luar sana yang mungkin juga punya pengalaman seperti aku, it's just a passing cloud actually. Ini aku cerita karena anakku sudah di stage di mana anakku sudah bisa jadi asisten dosen yang bisa membanggakan orang tua gitu. Tetapi mama-mama di luar sana kalau punya pengalaman, punya anak-anak special needs, jangan menyalahkan diri sendiri. Berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti bertanya sama Tuhan, why God, kenapa harus aku, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan mencari alasan kenapa kita dititipin, karena tidak ada satupun anak yang karya yang gagal. Ketika Tuhan menitipkan anak special needs, Tuhan tidak pernah lupa menitipkan kelebihan buat anak itu. Tugas kita sebagai orang tua untuk mencari kelebihan anak itu dengan menggali, menemani, dan terus sabar karena percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu indah, termasuk anak-anak. Oke, terima kasih banget Kak Valen. Sama-sama. Itu pastinya sangat menyegarkan ya buat teman-teman di luar sana. Karena ini bener-bener Kak Valen sendiri yang ngalamin dari tahun ke tahun, dari masih kecil sampai sekarang akhirnya jadi asisten dosen. Who would have thought? Nggak pernah kepikiran nggak pernah. Oke, so buat teman-teman semua, kalau kalian butuh informasi lebih, please Google it up. Nanti aku akan kasih tahu ini link-linknya di mana kalian mungkin pengen tahu lebih banyak tentang autisme. Kamu bisa Google it up dan lebih banyak knowledge yang kamu punya, lebih mudah juga untuk kamu bisa membantu anak atau siapapun yang kamu kenal dengan masalah tersebut. Dan kembali lagi untuk meningkatkan empatinya kamu terhadap anak-anak with special needs. Terima kasih udah join sama aku Kak Valen. Sama-sama. Minum lagi yuk Kak. Yuk. Oke. Thank you. So I'll see you next time di episode Tea Time with Me.